Oke, udah boleh join lagi ya. Ya, oke. Tadi, oh iya, saya angkatan paling tua, tahun 2002 Belum pada join semua, masuknya. JK. Ada tuh, ada Jonathan, ada Divara, ada Muhammad Nur Ali Akbar nih juga kayaknya masih baru juga nih. Waduh, baru. Ya, terus apa lagi ya? Ya singkat cerita sekarang saya lagi di PHE, pegang sekarang di Reservoir Engineering untuk region 4, jadi di sekitar Jawa Timur nanti ya. Itu aja sih mungkin Kak Falza kalau saya. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanya, sharing-sharing dari kita semua. Terima kasih Kak Falza. Sama-sama Kak. Udah mulai WFO Kak? Kalau di Pertamina sistemnya macam-macam sih, ada yang 25%, ada yang 40%. Gitu. Nah, jadi kalau di tempat saya itu 25% bergiliran, artinya 2 minggu 25% dulu, terus nanti next-nya 25% 2 minggu lagi gitu. Nah sekarang kebetulan Pertamina lagi restrukturisasi atas arahan Pak Erick Thohir kan ya, dan Pak Ahok untuk merubah tatanan Pertamina gitu. Nah, jadi banyak rombakan yang terjadi gitu. Mudah-mudahan jadi kesempatan buat teman-teman yang inilah fresh graduate juga nantinya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan perombakannya menjadi lebih baik ya, membawa Pertamina lebih baik lah. Amin. Yang pasti lebih slim. Lebih slim. Gitu. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih Kak Agung. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dilanjut untuk Kak Akbar, bisa open mic. Oh yes. Wah, ini jauh, sangat jauh nih, orang jauh sekali dari negara yang berbeda. Di sana jam berapa Kak Akbar? Jam berapa nih? Jam 11. Jam 11 pagi. Wah, masih jam 11 ya, di sini udah mau jam 4 sore. Ya, silahkan memperkenalkan diri Kak Akbar. Oke. Mari monggo Mas Agung, Mbak Cecil, Kak Falza, Bu Wiwi, Pak Dani. Saya sungkem dulu. Dan teman-teman yang lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Ali Akbar. Kalau tadi Kak Agung bilang angkatan paling tua, saya yang paling muda. Udah mau puasa loh, Bar. Ya, sebelum mulai puasa. Ntar kan di penutup kita bisa maaf-maafan. Saya angkatan 2010 dulu, masuk, lulus 2014. Saya teknik perminyakan, angkatan 2010. Saat ini saya bekerja sebagai petroleum engineer di Mall Hungary, itu Pertaminanya di Hongari lah, lebih gampangnya. Saya sebagai petroleum engineer di bagian subsurface division. Kemudian saya juga sempat lanjut studi S2 di University of Miskolc di Hungary juga. Dan kebetulan kenapa saya kerja di sini itu memang dulu direkrut setelah lulus dari University of Miskolc. Jadi waktu sidang langsung disamperin, kerja sama saya yuk. Nah, jadi gitu ceritanya. Jadi gampangnya gitu aja. Kenapa saya bisa sampai ke sini. Itu aja mungkin Kak Falza untuk perkenalan pertama. Salam kenal semuanya. Iya. Kalau boleh tahu mau tuh kepanjangannya apa tuh, Bar? Mojor Olay. Oh, bahasa Mojor sana ya? Iya, Mojor itu Hungary. Olay itu minyak. Jadi ya minyaknya Hungary gitu. Oh, Olay. Olay. O-L-A-J tulisannya Olay. Ini bacanya Olay. Kalau di sana WFH atau udah WFO? Kalau
Itu semaunya ininya sih, karyawan. Kalau yang kerja di office, kita bisa milih mau kerja di rumah atau kerja di kantor. Kalau saya pribadi, saya ke kantor. Tapi kewajiban di kantor kita swab antigen setiap seminggu sekali. Jadi setiap hari Senin biasanya. Gitu. Tapi kalau mau kerja di rumah juga fleksibel, itu bisa gampang. Karena kan sekolah juga ditutup, jadi kebanyakan orang tua juga lebih prefer di rumah untuk sekaligus jaga orang tua. Jaga anak-anak. Nah, kalau saya tadi prefer di kantor. Sekarang lagi musim apa berarti sana? Summer? Nah, lagi spring, lagi musim semi. Jadi lagi cakep-cakepnya. Wah, sebentar lagi Ramadan di sana ya. Berapa jam tuh puasa di sana? Mungkin kalau dulu summer itu ya, setahun 2 tahun yang lalu itu puasanya hampir 17 jam ya, 17 jam. 13 jam? 17. Oh, 17 jam. Mungkin sekarang karena spring kita maju 20 hari, itu lebih cepat sedikit lah, mungkin sekitar 15 jam. Oh, 15 jam ya. Lumayan. Iya, terima kasih Kak Akbar sudah memperkenalkan diri. Ya, untuk ya sudah semua ya untuk alumninya. Nah, ini sudah ada Pak Dani, salah satu dosen TEM ITSB. Silakan Pak Dani memperkenalkan diri dulu. Halo, Pak Dani bisa open mic? Oke, mungkin masih connecting. Saya persilahkan untuk peserta sekarang, kesempatan untuk peserta memperkenalkan diri. Saya persilahkan kepada Saudari Divara. Ini dipanggilnya Divara atau Fitri ya? Divara, Kak. Oh, Divara ya. Silakan Divara, bisa open kameranya nggak? Maaf, Kak, lagi di jalan. Oh, lagi di jalan ya. Bisa memperkenalkan diri dari mana, asal sekolahnya ya. Salam kenal semuanya. Nama saya Divara Fitriani. Saya dari kelas 12. Asal sekolah dari SMK Sasmita Jaya 1, Kota Tangerang Selatan. Oh, dari Tangerang ya. SMK Kesehatan ya? Iya, Kak. Oh, iya. Jurusannya apa? Asisten keperawatan. Asisten keperawatan. Tahu acara ini dari mana? Dari story Instagram. Oh, story Instagramnya TEM ITSB ya? Iya. Berarti sudah follow Instagramnya? Udah, kayaknya dah lupa. Oh, iya. Ya, terima kasih Divara untuk perkenalannya. Nanti kita bincang-bincang lebih lanjut ya. Ya, Kak. Makasih, Kak. Ya. Kemudian silahkan untuk Jonathan San. Apa nih bacanya ya? Jonathan. Halo Jonathan. Ya. Bisa open kamera? Luar, Kak. Oh, iya. Ya, silahkan memperkenalkan diri, Jonathan. Oh iya, Kak. Nama saya dari Jonathan Alexander Situmorang. Saya berasal dari Riau, tepatnya di SMA Negeri 1 Tualang, kelas 12. Kelas 12. Jurusan apa? IPA? IPS? IPA, Kak. IPA. Sudah lulus berarti ya? Sudah ujian sekolah udah belum? Ujian sekolah udah, Kak. Oh, sudah. Berarti tinggal lagi sibuk ke daftar-daftar ya? Iya. Oh, iya. Oke, Jonathan. Untuk Jonathan di Farah nanti dipersiapkan pertanyaan apa yang mau disampaikan ke alumni TEM ITSB atau ke dosen TEM ITSB di sini ya. Mungkin pengen tahu gimana gambaran kuliah di perminyakan atau kerja di perminyakan. Nah, disiapin dulu pertanyaannya, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut.
Oke, sekarang perwakilan mahasiswa mungkin boleh memperkenalkan diri. Siapa nih ya? Ada Farhan, silakan Farhan. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Para dosen, para abang dan kakak alumni, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf, belum bisa on cam, terkendala dengan device saya yang tidak bisa on cam dengan background yang ditentukan. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua dan juga para peserta yang hadir. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Farid Asrofi. Saya di sini mewakili himpunan yang juga diundang oleh Kak Falza ya untuk ikut juga sharing dengan teman-teman adik-adik dari SMA tentang teknik perminyakan ITSB. Mungkin nanti kita akan bisa sharing juga jika ada yang ditanyakan tentang kemahasiswaannya ya. Boleh, saya sangat terbuka jika ada yang bertanya. Mungkin itu aja sih Kak Falza. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, nanti untuk perwakilan mahasiswa juga boleh bertanya kepada kakak-kakak alumninya nih mumpung ketemu sama para master-master nih, kakak-kakak tingkat kalian. Oke, silakan lanjut ke Al Rashid untuk memperkenalkan diri. Al Rashid. Ya, halo Kak. Halo. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Al-Rajid Zulkarnain dari angkatan 2019, Kak. Sekarang posisinya lagi di mana, Al-Rashid? Lagi di rumah, Kak. Oh, di rumah. Di mana rumahnya? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Dekat tadi sama siapa? Jonathan ya, dari Tangerang ya? Iya. Oke, terima kasih Al-Rashid. Silahkan lanjut ke Fatimah. Halo Fatimah. Iya, halo Kak. Ya, silahkan memperkenalkan diri Fatimah. Ya, perkenalkan nama saya Fatimah Azhara, Angkatan Teknik Perminyakan 2019. Oh ya, ini juga lagi di rumah ya Fatimah ya? Iya, Karena kita masih daring. Di mana Fatimah tinggalnya? Sekarang lagi di Cikarang ke posisinya. Oh, di Cikarang. Oke. Terima kasih Fatimah. Sekarang boleh lanjut ke tadi ada Anissa. Oh, lagi keluar ya Anissa. Sudah. Ada mahasiswa yang keluar. Nah, ini sudah bergabung juga ada Kak Imam, alumni TM ITSB juga. Silahkan Kak Imam memperkenalkan diri dulu. Sorry ya, agak di luar nih. Kenalin semuanya. Perkenalkan nama saya Imam Zulkifli. Jadi saya angkatan TM 2010 ya. Saat ini ya bekerja di lebih ke ini sih konsultansi aja sama beberapa bantu perusahaan-perusahaan aja untuk perihal engineering sama scope of work gitu aja sih. Oke, terima kasih Kak Imam. Yuk, sama-sama. Ya, sekarang kita sebelum memulai talk show-nya ya, saya ingin memperlihatkan dulu tentang ITSB. Berikan gambaran dulu.
Buat adik-adik SMA yang belum tahu ITSB, nah, ini saya berikan gambaran tentang ITSB khususnya teknik perminyakan. ITSB kepanjangannya adalah Institut Teknologi Sains Bandung. Kenapa namanya Bandung? Padahal kita di Cikarang ya lokasinya. Jadi dulu memang ITSB awal berdiri itu di Bandung letaknya. Pada tahun 2001 itu di Bandung, tapi sejak 2009 pindah ke kota Delta Mas di Cikarang, Bekasi. Untuk Divara dan Jonathan sebelumnya sudah pernah lihat kampus ITSB belum? Belum, Kak. Oh, belum. Tapi sudah pernah dengar ITSB sebelumnya atau baru ini? Kalau Diva baru ini. Oh, baru ini. Kalau Jonathan? Tahun kemarin sih, Kak. Oh, tahun lalu. Dari mana tahu atau dengar ITSB? Dari alumni tetangga. Dari alumni? Iya, tapi di rumah, Kak. Oh, jadi ada yang ini, yang lulusan dari situ. Oh, siapa namanya? Dodi Alvando. Oh, Dodi Alvando. Ya, Kak. Oh, saya angkatan berapa ya? Mungkin Pak Dani atau Bu Wi kenal angkatan berapa? Dodi. Enggak, kalau Dodi Alvando, kalau Altando ada ya 2000. Iya, 17. 2017 Altando. Prodinya, Itu bukan alumni, tapi bukan alumni, masih mahasiswa ya. Prodinya Bu Kalsa. Oh Beda, iya. Mungkin prodi bukan TM ya, Pak? Ya. Iya. Nah, ini saya perlihatkan kita punya dosen tetap. Ada 6 dosen tetap. Di sini ada Pak Aris Prasetyo sebagai Ketua Prodi Teknik Perminyakan ITSB, kemudian ada Pak Sudono, Pak David, kemudian yang ikut hadir di sini ada Pak Dani, Bu Wiwi, dan saya sendiri, Falza. Dosen lainnya di sini ada guru besar kita untuk Prodi TM kita ada guru besar Pak Puji Permadi, beliau juga sebagai dosen di ITB. Dan kemudian ada Pak Slamet Soeharto dan juga Pak Ganesa. Nah, saya memperkenalkan sedikit tentang visi Prodi Teknik Perminyakan ITSB. Harapannya mungkin ada tambahan Bu Fakta. Ya Pak, silahkan. Pak Agung Budiarto itu juga dosen ITSB. Iya, betul. Yang di Hungaria itu Muhammad Nur Ali Akbar juga sebetulnya dosen ITSB gitu. Iya. Kemudian Rini nggak ada ya. Iya. Nah, itu. Iya, betul. Namun secara administrasi ya belum tercatat gitu. Jadi Pak Agung tuh sejak tahun berapa ya? 2009 sampai 2019 ya. 2019 itu masih aktif sebagai dosen di reservoir ya, simulasi reservoir, pengantar simulasi dan PTM ya. Kalau Pak Muhammad Nur Ali Akbar itu dari petrofisik ya. Iya. Mata kuliahnya. Kemudian Bu Rini di production logging. Iya, seperti itu tambahannya. Begitu. Silakan dilanjut Bu Fasa. Iya, terima kasih Pak atas tambahannya. Jadi memang betul tadi kata Pak Aris, alumni-alumni di sini tadi ada Kak Agung ya, dan Kak Akbar itu juga pernah menjadi dosen di ITSB. Oke, jadi visi Prodi Teknik Perminyakan ITSB itu menjadi program studi sarjana terkemuka dalam sains dan teknologi perminyakan
yang menghasilkan sarjana yang kompeten di dalam mengelola sumber daya minyak dan gas bumi dengan orientasi pengembangan lapangan dan berwawasan lingkungan. Memadukan teknologi dan juga etika. Mungkin saya lanjut ke profil lulusan Teknik Perminyakan ITSB. Nah, profil lulusan untuk Teknik Perminyakan ITSB menjadi seorang ahli yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan dinamika di bidang hulu migas yang memiliki etika dan wawasan lingkungan dalam mengelola sumber daya minyak dan gas bumi nasional. Nah, untuk kategori keahliannya, lulusan Teknik Perminyakan ITSB memiliki keahlian sebagai ahli teknik reservoir, ada ahli teknik produksi, ahli teknik pemboran, ahli penilaian formasi, dan ahli ekonomi migas. Nah, karena tadi kita punya visi misi profil lulusan yang seperti tadi, sehingga kurikulum di TM ITSB didesain untuk bisa menyesuaikan dengan dunia industri 4.0 dengan memanfaatkan media-media yang ada seperti e-learning media, ada Edmodo, ada Google Classroom, ada Zoom, YouTube. Jadi dosen-dosen juga menyediakan praktikum secara YouTube gitu ya. Kemudian ada software-software yang kita gunakan untuk praktek, karena software-software ini digunakan di dunia industri, jadi supaya mahasiswanya itu beradaptasi dengan dunia industri, dunia kerja, sehingga di kurikulum TM ITSB sudah menyesuaikan dengan industri. Selain itu, melibatkan juga alumni dan dosen-dosen lapangan supaya perkuliahannya terintegrasi dengan kondisi real di lapangan. Nah, ini contoh YouTube yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan praktikum atau media belajar secara e-learning. Dan salah satu contohnya yang sudah dipersiapkan juga oleh Kak Agung, ini saya sebetulnya mengikuti jejak Kak Agung yang sudah mengajarkan saya juga banyak nih. Nah, ini Kak Agung juga punya banyak sekali tutorial gitu ya untuk yang sangat membantu sekali untuk belajar mahasiswa mengenai software-software. Nah, kemudian ini ada foto-foto alumni TM ITSB dari yang dulu di Bandung, ada Kak Agung, salah satu alumni TM ITSB ketika masih di Bandung. Kemudian ini ada Kak Akbar, di sini ada Merandi ya. Kemudian ini ada ikatan alumninya, pengurus ikatan alumni. Ini mahasiswa bersama dengan alumni. Kemudian ini ada Kak Imam, fotonya lagi di lokasi. Nah, kemudian ada Kak Samuel tadi yang sudah memperkenalkan diri juga. Nah, ini Kak Akbar ya, ketika di sana di foto di Hungari. Ada Kak Cindy juga yang sekarang bekerja di PNS Kementerian Keuangan. Ada Kak Malik Awab yang sekarang sudah bergabung juga pada hari ini. Nah, beliau ini fotonya ketika di lapangan ya. Kemudian ada juga kerjasama antara ITSB dengan ITB. Dengan yang terkenalnya itu adalah program The Feeder University of ITB. Kita sudah berkesempatan berhasil mengirim 2 mahasiswa. Ini ada Kak Jehan dan Kak Siti Faiza.
yang sudah transfer ke ITB. Jadi di ITM ITSB, di ITSB maksud saya, itu ada program transfer kuliah ke ITB kalau memenuhi syarat nilainya. Dan kebetulan program ini baru berhasil diikuti oleh mahasiswa dari ITM ITSB. Jadi dari mulai semester 5 sampai lulus itu kuliahnya di ITB dan dapat ijazahnya pun dari ITB gitu. Nah, kemudian mahasiswa ITM ITSB itu sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih, baik itu prestasi nasional maupun prestasi internasional. Nah, ini mungkin segelintir sedikit foto-fotonya ya, prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa ITM ITSB, dan kebetulan orang-orangnya juga termasuk alumni-alumni yang bergabung di sini, yang sudah pernah membawa harum nama ITSB. Nah, ini yang terakhir, yang terbaru kemarin. Ini kompetisi yang terakhir, yang terbaru yang diikuti oleh mahasiswa ITSB dan berhasil meraih second runner up dari 8 tim yang masuk ke final. Nah, kemudian untuk kuliah di ITSB itu tersedia beberapa beasiswa. Ada beasiswa yang disediakan oleh Yayasan ITSB, ada beasiswa ITSB dan beasiswa prestasi, dan juga beasiswa yang disediakan oleh Sinarmas sebagai pemilik ITSB. Yang untuk TM, untuk jurusan TM itu ada beasiswa Eka Cipta Foundation. Nah, ini selain bebas biaya pendidikan, itu mendapatkan uang saku untuk mahasiswanya. Itu untuk sedikit pengenalan ITSB. Nanti akan saya tambahkan mengenai biaya kuliah di ITSB. Tapi kita potong dulu untuk talk show ke alumni-alumni. Oke. Untuk Divara dan Jonathan atau mahasiswa, perwakilan mahasiswa, ada yang mau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Masih menyimak dulu, Kak. Oke, masih menyimak dulu ya. Kalau gitu saya akan memberikan pertanyaan kepada alumni. Ini sambil kita ngobrol lah ya. Ngobrolnya saya pancing dengan pertanyaan. Nah, yang pertama kita dengarkan bagaimana mungkin kesan atau gambaran atau kisah ketika para alumni nih kuliah di teknik perminyakan. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa yang membuat kakak-kakak bisa kepikiran kuliah teknik perminyakan? Nah, mungkin saya akan menunjuk ya perwakilan dari alumni untuk menjawab pertanyaan ini. Kak siapa ya? Kak Akbar mungkin, Kak. Dari dulu kan di Kalimantan ya tinggalnya. Iya. Nah, gimana kenapa bisa kepikiran kuliah teknik perminyakan? Makasih Kak Falsa. Ya. Jadi dulu ceritanya memang sebelum saya masuk ITSB itu saya diterima di beberapa kampus di Indonesia. Di Kalimantan Timur sendiri, saya diterima di Universitas Muhammad Warman. Itu di jurusan MIPA Biologi. Kebetulan saya juga dulu kan waktu SMA suka biologi. Ada punya niat dulu ingin daftar kedokteran. Tapi di satu sisi juga orang tua saya karena memang bekerja di lingkungan migas, jadi
ingin saya bisa kuliah di Petroleum Engineering. Dan pada waktu itu saya juga ngelamar di UGM, saya keterima di Teknik Industri. Kemudian setelah itu saya juga berpikir karena memang situasi di lapangan di Kalimantan Timur itu didominasi oleh kegiatan hulu migas, eksplorasi dan pengembangan migas. Jadi saya pikir ya udahlah saya kerja di migas aja, kuliah di migas aja biar nanti bisa balik ke Kalimantan, kerja di Kalimantan gitu. Cara berpikir kasarnya dulu. Jadi ya udah, waktu itu saya daftar ITB, kebetulan saya tidak lulus di ITB. Kemudian saya dapat info tentang ITSB, kemudian ada kesempatan transfer ke ITB, ya udah semangat lah, wah saya pindah ke ITB lewat ITSB aja. Jadi ya pada waktu itu saya tidak ada keraguan, saya berangkat ke Delta Mas sendiri dulu. Itu belum ada kampus belum dibangun pada waktu itu. Saya tidak melihat kampusnya, saya tidak melihat saya lihat program studinya oke, dosen pengajarnya juga dari ITB, kemudian ada kesempatan transfer di ITB, udah saya semakin semangat. Oke, saya putuskan saya ambil di ITSB. Terus saya ngomong ke orang tua saya akan ke ITSB. Udah, jadi karena memang dari situ juga orang tua mendukung saya di perminyakan, dan pada waktu itu juga saya jujur-jujuran aja kayak mau masuk UPN atau Trisakti pada waktu itu sangat mahal sekali. Jadi saya berpikir, oh ITSB cukup terjangkau. Dan saya memang tadinya memang bersemangat untuk pindah ke ITB. Jadinya kayak gitu. Jadi pada waktu itu sudah kokeh punya perminyakan. Ya alhamdulillah saya betah di ITSB, ditawarin transfer ke ITB, saya cancel. Saya prefer untuk bertahan di ITSB karena ITSB udah saya anggap rumah pada waktu itu. Dah, itu aja mungkin, Kak Falsa. Ya betul. Nah tadi dari cerita Kak Akbar ya, memang Kak Akbar ini sempat ditawarin ya Kak, program tadi The Feeder tadi ya, The Feeder University of ITB, jadi transfer ke ITB. Tapi memilih untuk stay di ITSB ya? Ya, alhamdulillah pada waktu itu bertahan. Nah memang tadi dari pemaparan Kak Akbar, betul dosen-dosen di ITSB itu dari ITB juga sama. Kurikulumnya juga hampir mirip dengan ITB gitu. Jadi kualitas kuliahnya juga nggak jauh berbeda gitu ya Kak. Oke, terima kasih banyak atas ceritanya Kak Akbar. Nanti kita lanjut lagi. Masih dengan pertanyaan yang sama. Mungkin siapa ya yang mau bercerita nih? Kak Malik? Ya, silahkan Kak Malik boleh nih cerita-cerita kenapa bisa sampai milih kuliah jurusan teknik perminyakan. Sebenarnya memilih jurusan perminyakan nggak ada ingin ke sana. Jadi awalnya memang saya pribadi dulu masuknya itu mendaftar di ITSB itu jurusannya metalurgi dan desain produk kalau nggak salah. Cuma setelah tes, saya ketemu Pak Aris, Pak, mungkin bapaknya di sini. Pak Aris ini beliau lah yang menyarankan saya untuk masuk ke teknik perminyakan. Padahal waktu itu sebenarnya kuotanya sudah penuh. Mungkin Bapak Pak Aris melihat potensi saya, dan akhirnya saya mulai perminyakan, dan alhamdulillah saya cocok sampai sekarang, sampai bekerja pun masih inline dengan teknik perminyakan. Begitu. Terima kasih Pak Aris. Hey, good. Selamat, Malik. Oke, ada lagi? Iya. Wah, luar biasa ya, alhamdulillah. Ternyata memang rezekinya di perminyakan ya, di industri perminyakan. Jadi kuliahnya juga selaras dengan kerjaan. Ya, betul. Oke.
Tadi sudah ada yang bergabung, Kak Agi. Kita sapa dulu Kak Agi. Halo Kak Agi. Bisa open mic-nya Kak Agi? Halo? Oke, mungkin masih connecting. Sampai sejauh ini ada pertanyaan yang mau disampaikan dari peserta atau dari perwakilan mahasiswa? Nah, ini sudah bergabung Kak Enu, Kak Sep, mana? Oh, keluar ada. Halo Kak Septian. Kak Septian Trinugraha. Oh, mic-nya belum connect nih. Oke, kalau gitu saya lanjut ke yang perempuan nih, ada Kak Nandia. Halo Kak Nandia, ada nggak? Masih bergabung? Ada Kak. Oh iya ada. Kalau sebagai perempuan nih Kak Nandia, kenapa mau kuliah di teknik perminyakan? Sebenarnya jujur aja waktu dulu belum kepikiran sih sebenarnya. Malah jurusannya melenceng banget. Maksudnya yang diharapkan dulu pengennya ke musik, tapi karena apa ya, dari orang tua menyarankan ke engineer aja. Dan kebetulan ibu saya kan tinggal di Cikarang dan tahu ada ITSB di sini. Jadi disarankan ke situ. Ya kemudian saya datang ke ITSB, tadinya sebenarnya masih apa ya, bingung dengan jurusannya gitu karena emang belum ada kepikiran karena memang nggak tahu kan gitu, saya pengennya ke itu musik tapi di situ pilihannya juga bingung mau apa gitu. Terus habis itu tadinya mau ke metalurgi, tapi setelah ngobrol-ngobrol di situ waktu itu ada Pak Sugiono, Pak SG ya. Oh iya, Pak ya, SG. Yang sebagai wakil rektor ya, Li? Iya. Sugiarto nanti. Oh, Pak Sugiarto. Pak Sugiarto. Maaf. Oh ya, Pak Sugiarto. Nah, waktu itu ketemu sama Pak Sugiarto, terus setelah ngobrol-ngobrol, ya udah, dan secara nilai pun memenuhi, akhirnya disarankan sama Pak Sugiarto ke teknik perminyakan gitu. Dan sebenarnya saya belajar, maksudnya mendalami perminyakan itu ya sambil belajar itu, sambil kuliah. Jadi dari awal tuh belum tahu apa-apa sebenarnya tentang perminyakan. Dan kebetulan cocok dan puji Tuhan dikasih jalan di jurusan ini sampai saya melanjutkan S2 dan puji Tuhan juga bisa bekerja di bidang perminyakan sampai sekarang. Sebelumnya saya mau nyapa Pak Aris, Pak. Halo, Pak. Saya tadi belum nyapa. Ya, selamat sore, Cecilia. Iya, Pak. Ya, saya tambahkan. Cecilia itu saking cintanya ke ITSB, akhirnya menciptakan himne ITSB dan himne program studi ya. Iya, himne Petrolea. Itu mungkin jiwa musik saya masih ada kali ya. Jadi emang ya masih, untung masih bisa kepake gitu. Ya, dan kepake langsung dari yayasan juga. Oh ini bagus nih, seperti itu. Terima kasih Cecilia. Iya Pak, sama-sama. Iya. Dilanjut. Iya. Iya betul. Nah, Nandia ini sampai sekarang harum namanya karena lagunya masih terus dinyanyikan oleh mahasiswa-mahasiswa ITSB nih. Ya, saya kebetulan yang menciptakan lagu itu saya dengan rekan saya satu angkatan juga, namanya Ruliansyah Adityo. Cuma kayaknya nggak hadir. Iya. Ternyata kuliahnya seru ya, karena dia.
kuliah teknik perminyakan. Walaupun sebagai perempuan tetap mengikuti dengan sangat baik nih karena berprestasi juga. Ya, puji Tuhan. Enggak, karena perminyakan bisa untuk perempuan juga sih, maksudnya kan ada pilihannya. Jadi saya kebetulan kerjanya di kantor, jadi bukan di lapangan. Tapi ada juga yang di lapangan perempuan, jadi gender itu bukan masalah. Gender bukan masalah ya. Iya. Iya, terima kasih Kak Anandia. Nanti kita tanya-tanya lagi. Iya. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Itu gimana menurut kakak-kakak alumni prospek jurusan teknik perminyakan ke depan di dunia industri? Saya akan mempersilahkan Kak Samuel. Silahkan Kak Samuel. Mungkin bisa diceritakan kira-kira kalau menurut Kak Samuel prospek pekerjaan di bidang teknik perminyakan atau prospek kuliah jurusan teknik perminyakan di dunia industri itu gimana, Kak? Iya, baik. Sebelum saya lanjut, salam hormat dulu. Mohon maaf tadi saya kelewat untuk Pak Aris, untuk Bu Wiwi, untuk Pak Dani. Tadi saya nggak sambil jalan habis. Saya kira hanya mahasiswa sama teman-teman yang masih muda-muda. Mohon maaf. Ya, salam kenal sekali lagi. Jadi untuk industri di migas sebenarnya memang ya mungkin teman-teman di sini yang baru lulus mau coba masuk ke perminyakan atau gimana atau ke melihat dari Google atau dari mana mungkin banyak isu-isu yang mungkin terdengarnya kayak minyak tuh bentar lagi habis kayak gitu kan istilahnya ya, atau mungkin ini industri mau kemana gitu karena kan banyak energi-energi baru yang dimana mungkin kata-katanya bukan perminyakan kayak gitu kan, walaupun sebenarnya nanti bisa di belakang kita bisa cerita lebih banyak ya bahwa banyak energi-energi itu yang dimana yang baru-baru itu masih menyangkut juga tentang minyak perminyakan, ilmunya dari perminyakan juga kayak gitu. Nah, untuk industri ini sendiri kalau saya bilang masih cukup banyak hal yang masih bisa digali ya. Jadi bukan berarti akan habis dan bukan berarti sudah habis. Jadi dalam hal ini di mana kalau teman-teman pernah dengar yang namanya mungkin sekarang migas itu udah masuk merambah ke dunia teknologi juga dan bahkan kebetulan saya kan bekerja di perusahaan servis ya. Nanti mungkin teman-teman cari-cari lagi di Google ya. Kira-kira di migas itu ada apa aja sih tipe perusahaannya? Apakah semuanya perusahaan minyak namanya atau enggak? Nah itu sekilas sebenarnya ada dua, ada yang namanya perusahaan servis, ada yang namanya perusahaan oil company-nya atau perusahaan minyaknya sendiri, dan saya bekerja di perusahaan servisnya, yang dimana ternyata saya lihat bahwa nggak cuman perminyakan aja isinya. Jadi dalam hal ini kita memang industri utama bergerak di bidang energi, tapi ternyata penyokong utamanya nggak hanya dari orang-orang yang berlatar belakang energi, tapi orang-orang yang berlatar belakang juga bidang lain seperti misalkan metalurgi, seperti misalkan mesin dan lain-lainnya. Tapi memang pokok utamanya adalah teman-teman dari teknik perminyakan. Ilmu utamanya yang digunakan adalah teman-teman dari teknik perminyakan seperti itu. Dan ke belakang sini makin banyak juga yang di mana kita harus sama-sama lihat ya, seperti halnya software, teknologi terbarukan yang dimana nantinya itu yang akan kita gunakan untuk menggali lebih banyak lagi di dunia industri ini. Jadi sebenarnya intinya adalah masih banyak hal-hal positif yang bisa kita kerjakan gitu. Jadi jangan pernah takut bahwa dunia oil and gas itu akan habis atau arah ke depannya nggak akan ada yang baik. Itu semua cuman hoax lah istilahnya, seperti itu, yang dimana sampai detik ini kita masih banyak proyek yang akan dijalankan ke depannya sama negara kita, bahkan di luar negara kita juga masih banyak sekali
project dan kesempatan untuk teman-teman khususnya yang memiliki latar belakang atau ilmu di bidang teknik perminyakan seperti itu. Tapi mungkin nanti ke depannya akan di-combine ya, nggak cuma teknik perminyakan, yang dimana saya lihat di kampus ITSB ini banyak banget sarana yang dimana membantu juga nggak hanya secara theoretical, tapi juga secara apa yang dibutuhkan pada saat pekerjaan, misalkan kayak software. Tadi kan udah sedikit ya, Kak Falza udah cerita tuh tentang masalah kita tuh ada software-software yang sudah kerjasama juga, dan kebetulan ini sebagai promosi juga ya, kebetulan tempat saya juga sebentar lagi akan mencoba meresmikan kerjasama dengan kampus, yang dimana nanti teman-teman bisa menggunakan software-software yang ada di Haliburton seperti itu contohnya. Tapi itu sekilas, yang dimana software-software ini juga nanti akan mendukung teman-teman di dunia yang teman-teman akan lihat seperti itu. Jadi sekali lagi nggak akan pernah ada habisnya kalau saya lihat. Bahkan kalau teman-teman mungkin nanti dengar, Bang, tapi kan saya dengar sebenarnya nanti akan ada energi-energi terbarukan, misalkan kayak energi yang lain yang pernah didengar sama teman-teman lah. Tapi anyway, sebenarnya kalau dilihat lebih detail ya, ilmu-ilmunya kurang lebih sama perminyakan. Jadi kalau teman-teman bisa perminyakan, maksudnya teman-teman sudah kecebur istilahnya ke bidang perminyakan, itu cukup mudah kok untuk dimana teman-teman nantinya akan masuk ke bidang-bidang lainnya, karena di perminyakan ini kurang lebih hampir semua kok dipelajari. Jadi jangan takut, kita juga memiliki banyak dosen-dosen yang hebat-hebat, Pak Aris, Bu Wiwi, Pak Dani, dan dosen-dosen lainnya, Pak Puji, Pak Sudono, Pak Ganesa, Mas Agung juga ada di sini, Bang Akbar, Kak Falza juga nih, dosen-dosen hebat lah pokoknya. Udah apa ya, kita istilahnya udah spesialis di bidangnya masing-masing. Jadi jangan khawatir, yang dimana pasti akan dibimbing sebaik mungkin, yang dimana nggak hanya theoretical, tapi pas kerjanya pun persiapannya gimana. Kalian mau kerja di bidang A, kalian dipersiapkan dari awal lebih dini, gimana cara menghadapi kalau ada masalah di bidang itu, gimana caranya untuk masuk ke bidang itu, dan lain-lainnya di kampus ini. Jadi, dan itu yang saya rasakan. Jadi jangan pernah takut gitu, maksudnya apalagi mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali dengar mengenai kampus ITSB misalkan. Dan jujur, saya dulu termasuk salah satu orang yang merasakan, walaupun angkatan saya itu kan 2013 rekan-rekan ya, jadi angkatan yang dimana angkatan kelima sebenarnya dari 2009, hitungannya waktu itu ya. Dan saya ngerasakan yang dimana waktu saya kerja praktek, magang di tempat-tempat perusahaan minyak, sampai pernah dikatain sama mentornya gitu, sampai dibilang, itu kampus dari mana sih? Nah, tapi dalam hal itu saya bukan berkecil hati. Justru karena saya tahu saya itu nggak dikenal, gimana caranya saya harus bisa memperkenalkan diri saya dan juga institusi yang dimana saya tinggal saat itu, yaitu ITSB. Jadi itu juga nanti mungkin tugas teman-teman ke depannya untuk memajukan kampus ini lebih besar lagi, walaupun sebenarnya sekarang udah sangat besar ya, yang dimana udah ikut lomba kemana-mana, bahkan sedikit tadi ada slide-slide yang dikasih tahu sama Kak Falza ya, itu ada teman-teman yang udah sampai ke luar negeri yang malah ikut lomba bawa nama baik ITSB supaya bisa lebih harum lagi. Jadi itu Kak Falza mungkin yang saya bisa sharekan perihal industri ini dan juga ITSB. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Samuel atas ceritanya. Wah, jadi memotivasi banget nih Kak Samuel ceritanya. Ya, jadi ternyata jurusan teknik perminyakan masih terus punya potensi yang cukup baik ya, cukup bagus ke depannya. Boleh nambahin nggak Kak Falza? Ya boleh. Boleh. Nah, ini Kak Asep ini bagus nih pemaparannya tadi. Memang hoax-hoax yang muncul di dalam terutama yang menghantui mahasiswa ataupun siswa-siswa SMA untuk masuk perminyakan adalah minyak habis. Minyak bentar lagi habis, semua akan tergantikan. Sebenarnya cara berpikir begitu bukan kayak gitu sebenarnya cara berpikirnya. Kalau menurut saya ya, saya juga waktu kuliah juga sempat, waktu SMA malah, Akbar ngapain masuk perminyakan, minyak sebentar lagi habis, 20 tahun habis. Jadi ini malah tanda-tandanya sekarang pemerintah kita gimana caranya kita memperoleh minyak lebih banyak. SKK Migas sekarang lagi semangatnya goes to 1 juta barel. Jadi sebenarnya kalau mau ngelihat proses perubahan renewable energy atau energi terbarukan, itu di Eropa paling kelihatan efeknya saat ini. Memang di Eropa sekarang tahun 2050 mereka goes to zero carbon. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh perusahaan minyak, terutama perusahaan tempat saya kerja sekarang, itu mereka perusahaan migas sekarang beralih
kaitannya dalam hal storage, penyimpanan. Karena yang paling jago ilmu reservoir itu orang perminyakan, yang paling paham reservoir itu ilmu perminyakan. Walaupun geologi sendiri itu belajar tentang batuan, tapi yang paham tentang aliran fluida di dalam batuan, di bawah permukaan itu orang reservoir. Jadi sekarang orang-orang reservoir itu berperan aktif bagaimana caranya mensimulasikan atau memperkirakan juga untuk storage penyimpanan CO2 atau CO2 atau gas-gas beracun lainnya. Jadi itu yang sebenarnya berkaitan dengan lingkungan juga, bahwa teknik perminyakan tidak stuck. Bagaimana cara mengambil minyak, bagaimana untuk mengurus gas dan lain-lain, tapi juga kita berperan dalam hal lingkungan. Jadi kalaupun teman-teman dari teknik perminyakan, pastikan kalau kalian adalah jago di bidang reservoir, itu pun akan tetap dipakai. Itu tidak hanya di perminyakan, bahkan di geothermal sekalipun ilmu reservoir sangat digunakan. Banyak teman-teman yang dari perminyakan bekerja juga di geothermal. Jadi teman-teman adik-adik siswa SMA yang mau kuliah ke ITSB di perminyakan ataupun adik-adik yang sedang kuliah di ITSB di perminyakan, jangan pernah takut untuk tidak bekerja di perminyakan, bahwa perminyakan tidak sebatas nama perminyakan itu sendiri, tetapi itu luas cakupannya. Itu aja mungkin Kak Faza dari saya. Terima kasih. Iya, ternyata aplikasinya ya, aplikasi ilmu yang kita pelajari di ITSB, perminyakan khususnya, itu di dunia industri banyak gitu ya aplikasinya, bukan hanya untuk dunia industri perminyakan. Tadi kalau Kak Samuel bilang, Kak Akbar bilang, untuk geothermal atau untuk energi terbarukan lainnya sangat bermanfaat ya, ilmu perminyakan bisa diterapkan, bisa diaplikasikan, fleksibel gitulah. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke Kak Agung dengan pertanyaan yang sama, Kak. Gimana nih sebagai, wah udah master nih Kak Agung juga. Silakan Kak Agung. Iya, sorry Kak Falza, open mic dulu. Jadi isunya masih untuk potensi perminyakan ya. Iya. Kalau di kita sendiri di Indonesia ya, kalau yang saya bisa lihat, saya bisa capture dari Kak Akbar tadi bicara mengenai reservoir, cadangan. Itu di Indonesia pun sebenarnya pun masih banyak sekali kesempatan. Bahkan mungkin kalau mungkin teman-teman yang di SMA mungkin masih belum bisa dapat gambaran kayak gimana sih sebenarnya yang dimaksud cadangan minyak itu akan habis di Indonesia, itu mungkin belum tergambarkan lah ya. Tetapi mungkin sedikit saya bisa cerita mengenai bahwa apa yang kita peroleh saat ini itu masih melalui cara-cara yang konvensional kebanyakan di Indonesia. Sementara teknologi itu berkembang di luar itu sudah rapid sekali gitu. Jadi kita ini juga masih dalam proses belajar untuk bisa memperoleh minyak yang belum bisa di recover dengan cara-cara yang tentunya butuh teknologi dan lain-lain. Nah, untuk kita bergerak ke sana ya tentunya sumber daya itu baik manusia maupun sumber daya dari teknologinya itu yang perlu kita tingkatkan ya. Nah, saya sih optimis dengan adanya keterbukaan informasi saat ini ya. Orang kita ini sudah bisa mengakses banyak ilmu melalui internet, dan harapannya itu bisa membuka jalan buat kita juga untuk bisa bersaing, berkompetisi secara sehat di dalam bidang ya keilmuan maupun pekerjaan nantinya. Tujuannya ya lagi-lagi kita kepengennya bersama-sama kita bangun bangsa ini dalam setiap profesi yang kita setiap profesi yang kita gemari, yang kita geluti itu ya supaya bangsa kita jadi bangsa besar juga di sini. Nah, itu butuh effort yang besar sekali. Apalagi kalau teman-teman yang dari SMA ini punya minat
Nah, itu kerja keras panjang, mumpung masih muda, digiatkan motivasi dan belajarnya. Tapi kalau kembali lagi ke potensinya kayak gimana, potensi yang besar sekali, masih banyak sekali. Kita tadi seperti saya sampaikan di Pertamina sendiri, kita lagi restrukturisasi, jadi secara manajemen pun kita masih belajar untuk bagaimana mengelola sebuah perusahaan nasional itu menjadi lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin, sehingga kita bisa bukan cuma memiliki banyak lapangan, banyak wilayah kerja, tapi juga bisa optimal ke sana. Kita butuh tenaga-tenaga yang sampai saat ini juga saya juga merasakan bagaimana kualitas dari teman-teman di ITSB. Tentunya beberapa itu termasuk di sini ada Mas Septian nih dan Mas Malik, itu kan sempat juga gabung di PHE kemarin-kemarin tuh. Nah, saya juga merasakan ini membanggakan lah ya buat saya. Kemudian teman-teman dari alma mater kita ini dipandang baik di pekerjaan, bahkan melewati ekspektasi dari mungkin dari kampus-kampus yang lain yang lebih ternama gitu. Jadi kita bicara bukan hanya datang dari kampus mana, tetapi dia bisa apa. Dan kemudian ujungnya di belakangnya tentu secara tidak langsung membawa nama baik kampus kita juga. Selain itu, kalau buat saya yang penting kompetensi. Nah, potensi-potensi itulah yang mau kita bawa dari teman-teman. Kebetulan karena saya datang dari ITSB, kenal sama teman-teman di ITSB, jadi untuk apabila ada kesempatan, saya tentu dahulukan informasi-informasi seperti pekerjaan itu ke teman-teman di alma mater dulu, ngabarin dulu, nih ada kerjaan nih. Gitu. Ya, masih banyak intinya kerjaannya. PR kita di Indonesia ini untuk perusahaan energi ini masih banyak sekali gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ngomongin nanti kalau misalnya udah lulus mau kemana, minyak udah mau hampir habis gini. Di satu sisi kita tetap harus optimis, selalu optimis untuk apa yang kita kerjakan gitu. Mungkin begitu Kak Falza. Iya. Wah, ini juga jadi banyak pelajaran motivasi nih dari kakak-kakak alumni nih. Untuk adik-adiknya dan untuk saya juga sebagai dosen, biar semangat mengajar mahasiswanya nih Kak. Tentu saya juga masih butuh banget nih bantuan dari Kak Agung, dari teman-teman yang lain buat sharing-sharing supaya kurikulum di ITSB itu menyesuaikan atau terus terupdate ya dengan kebutuhan industri. Nah, mungkin saya mau nyapa dulu nih sekarang Kak Agi sama Kak Septian keluar ya. Kak Agi bisa open mic? Halo. Oh ya. Mungkin tadi belum sempat memperkenalkan diri ya. Iya, ini saya pakai HP nih. Oh iya. Baru pertama kali nih. Lagi di Indonesia atau di Beijing? Gi? Iya, lagi di Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Di planet Bekasi. Mungkin lagi memperkenalkan diri dulu. Silakan memperkenalkan diri dulu Kak Agi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamera dong, Kak. Hah? Kamera dong, Gi. Open kamera. Bentar ya. Oke. Tadi saya nyari-nyari cara pakai background gimana, bingung juga nih, ketemu juga akhirnya. Agi klimis banget, mau kemana sih, Gi? Malam minggu nih. Malam minggu, Mas. Oke.
Oh, udah Pak Aris ya. Assalamualaikum Pak Aris, Mas Agung, Pak Falza, Malik, dan semuanya adik-adik teknik perminyakan ITSP, juga adik-adik SMA nih yang mau kuliah teknik perminyakan. Saya sekarang statusnya masih final year graduate student di China University of Petroleum Beijing. Sekarang kesibukan saya lagi menyelesaikan riset. Master thesis saya mengenai unconventional reservoir, yaitu tight gas, di mana saya memodelkan fluid flow in porous media secara matematis, secara analitis, yang mana nanti berguna untuk seberapa lama waktu yang diperlukan untuk sumur itu soaking setelah hydraulic fracturing agar menghasilkan produksi yang optimum. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena awalnya saya propose untuk eksperimen lab, cuman karena kondisi seperti ini jadi switch ke modeling ya supaya lebih cepat aja lulusnya, karena kalau eksperimen lama juga mesti balik ke kampus dan itu kondisi yang tidak mungkin kondisi saat ini. Ya mungkin seperti itu perkenalan singkat Kak Falza. Iya, wah semangat Kak Agi untuk menyelesaikan studinya nih. Ya, makasih. Sampai jauh, belajarlah ke negeri Cina itu tercapai sekali nih Agi. Iya, tuntutlah ilmu, tuntutlah sampai, ilmu ke sampai Cina. ke negeri Cina ya. Iya, terima kasih atas perkenalannya. Untuk peserta dari pelajar SMA atau perwakilan mahasiswa, silakan ada yang mau mengajukan pertanyaan, mungkin Divara, Jonathan, atau teman-teman mahasiswa lainnya. Kira-kira kalau dari tadi pemaparan para alumni tentang dunia kerja jurusan teknik perminyakan, untuk Divara dan Jonathan, apakah memang sudah tertarik banget dengan perminyakan, atau ini baru tahu gambaran teknik perminyakan ternyata seperti ini? Gimana kalau dari Divara? Kak, izin bertanya. Ya, boleh. Ini apakah khusus SMA aja, Kak? Oh ya, untuk program TMITSB itu boleh diikuti dari SMA, SMK, atau bahkan aliyah, MA ya. Dan juga yang mau melanjutkan dari D3 ke S1, gitu, Diva. Ini semua jurusan bisa kan, Kak, yang SMK? Kan Diva ini ya, kesehatan ya tadi ya? Iya, berarti kalau di sekolah belajarnya familiar dengan hitung-hitungan nggak? Mungkin cuma pas kelas 10 sih ada fisika, kimia, tapi kalau udah kelas 12, ininya ke jurusan, Kak. Oh, berarti sudah mendapatkan, maksudnya familiar dengan pelajaran fisika, matematika gitu ya? Walaupun hanya di kelas 10, tapi sudah pernah mendapatkan itu bisa untuk mendaftar ke jurusan teknik perminyakan di ITSB. Mungkin Pak Aris mau menambahkan, betul begitu Pak? Ya, jadi nanti suara saya deh. Jadi nanti dilihat nilai dari akademiknya, dari raport. Nah, kemudian kalau memang ada ujian secara tertulis, nanti yang kita prioritaskan nanti nilai dari matematika, fisika, kimia gitu ya. Ada beberapa bahkan bukan dari kejuruan, dari IPS juga. Ya. Jadi tapi matematiknya bagus. Namun yang bersangkutan transfer dari AK Migas Balongan ya.
seperti Mahyar, ternyata dulunya IPS, tapi ternyata kemampuannya, prestasinya bagus di perminyakan. Jadi nggak ada yang apa, semua dilihat dari kompetensinya nanti ya. Jadi untuk adik-adik yang di luar IPA itu silahkan saja mendaftar, nanti kita lihat hasil dari tesnya. Ya, nanti ada wawancara. Begitu, Bu Salsa. Makasih. Iya. Diva sebelumnya sudah pernah dengar gambaran perkuliahan teknik perminyakan, jurusan teknik perminyakan? Belum Kak, belum sama sekali. Oh, jadi ini baru pertama kali dengar ya, tahu dari alumni tentang gambaran jurusan teknik perminyakan ya. Ada kerabat atau keluarga, saudara yang kerja di teknik perminyakan nggak, Diva? Belum. Oh, nggak ada. Ya, mudah-mudahan dari pemaparan tadi yang disampaikan oleh alumni-alumni TMI TSB bisa memotivasi Diva atau bisa memberikan gambaran tentang bagaimana jurusan dunia kerja teknik perminyakan ya. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk Jonathan, halo Jonathan. Halo Kak. Ya, halo. Halo. Ada yang mau ditanyain, Jonathan? Nggak ada sih Kak. Nggak ada. Kalau kenapa kenapa Jonathan ikutan acara ini? Apakah memang sudah tertarik ke jurusan teknik perminyakan kuliahnya? Menambah wawasan aja Kak. Atau tertarik. Gimana? Menambah wawasan aja Kak. Biar lebih tertarik atau apa manfaatnya, keunggulannya gitu. Oh iya. Ada saudara atau rekannya yang kerja di teknik perminyakan atau kuliah di teknik perminyakan nggak? Nggak ada Kak. Nggak ada. Berarti baru ini ya tahu gambaran tentang jurusan teknik perminyakan? Iya Kak. Oh iya. Sudah ikut senam PTN, SBMPTN? SBM tanggal 29 Kak. April. Oh berarti 29 April ya bulan ini ya. Iya Kak. Ya, mau coba juga ke ITSB mungkin? Coba Tinggal nanti bisa lihat info lebih lanjut cara pendaftarannya di Instagramnya ITSB ya, dan Instagramnya TMI ITSB. Kalau mau tanya-tanya nanti lebih lanjut cara daftarnya, bisa menghubungi saya, cara mendaftarnya gimana, mau tanya-tanya lebih lanjut jurusan TMI ITSB juga dipersilahkan untuk menghubungi saya atau menghubungi alumni atau menghubungi dosen yang Jonathan kenal. Iya, sebagai tambahan buat Jonathan, misalkan walinya Jonathan, orang tua Jonathan juga dipersilahkan bisa tanya-tanya mengenai teknik perminyakan ITSB ya. Jadi kalau tinggal sama orang tua atau sama orang tua, Bang. Nah, jadi silahkan saja kalau orang tuanya Jonathan ingin lebih mengetahui ITSB dengan teknik perminyakannya, bisa hubungi Kak Falsa. Itu. Jadi nanti kita janjian, nanti kita jelaskan. Ya, jadi Jonathan kan ini kita virtual ya. Nah, nanti di belakangnya ada orang tuanya Jonathan. Jadi silakan kita bisa buka diskusi ya dengan orang tua calon mahasiswa. Begitu Jonathan. Iya Bang. Kan. Iya. Terus kalau mau daftar ada lewat jalur beasiswa juga bisa diikuti. Tadi ada beasiswa ETF ya, itu bebas biaya pendidikan plus dapat uang saku. Atau tersedia juga beasiswa ITSB dari Yayasan ITSB-nya. Beasiswa ITSB dan beasiswa prestasi namanya. Iya Kak. Berapa Bu Falsa yang dari ETF itu uang sakunya sekarang? 6 juta per semester, Pak. Nah, itu. Bebas biaya pendidikan plus dapat uang saku per semester tadi sebesar 6 juta. Nah, itu.
silahkan dimanfaatkan Jonathan atau teman-temannya Jonathan tuh. Ya. Iya. Dari perwakilan mahasiswa, apakah ada pertanyaan? Nah, kebetulan perwakilan mahasiswa ini pesertanya saya lihat tuh seperti tadi ketua himpunannya siapa namanya? Farhan. Terus Oh iya betul. yang perempuan tuh siapa? Iya Pak. Ani Iya, F. Iya, bisa Nurul. Nah, ini mahasiswa yang dapat beasiswa ETF ya? Iya Pak, saya termasuk salah satu penerima beasiswa ETF Pak. Nah, gimana kesan dan pesannya sehingga Anda bisa masuk ke beasiswa ETF? Apa benar Anda dapat 6 bulan 6 juta per semester atau hanya hoax saja nih? Silahkan, Farhan. Iya Pak, izin sharing ya Pak ya untuk kebenaran tentang hal itu sangat benar sekali karena memang saya dari awal diterima di ITSB terdaftar sebagai mahasiswa beasiswa ETF Eka Cipta Foundation itu bebas biaya pendidikan baik itu SKS ataupun praktikum termasuk dibebankan ke dalam beasiswa tersebut dan juga setiap semester jika memenuhi syarat akan diberikan uang sakunya tersebut Pak. Oke. Kasih. Jadi sekalian saya ngecek kebenarannya, ternyata benar ya. Kalau satu lagi siapa? Siapa ya? Satu lagi tuh. Ada Fatimah, tapi di sini tadi lagi keluar Fatimah tuh penerima beasiswa ITSB. Oh ITSB. Ya. Oh lagi keluar tapi ya? lagi keluar mungkin jaringannya. Oke. Kak Malik Awab juga salah satu beasiswa dan Kak Muhammad Nur Ari Akbar, wah itu mahasiswanya double tuh. Iya. Alumni juga. Alumni banyak yang beasiswa ya. Beasiswa. Banyak beasiswa. Jadi untuk yang calon mahasiswa atau mau daftar, silahkan kami Prodi Teknik Perminyakan ITSB terbuka lebar ya untuk memberikan informasi yang real di ITSB itu seperti apa. Begitu Bu Falsa, monggo. Iya, lanjut. Ya, terima kasih atas tambahannya Pak. Karena ini sudah masuk pukul 5, mungkin sudah masuk ke sesi terakhir. Sebelum ditutup saya tampilkan dulu tadi lanjutan mengenai ITSB. Halo Kak Falza, itu dari di Farah ada pesan di kolom chat. Oh iya. Oh, tapi di saya nggak muncul. Oh mungkin bisa saya bacakan ya Kak. Iya, Assalamualaikum Kak, saya boleh minta nomor WA-nya Kak, siapa tahu saya dapat bertanya-tanya Kak. Oh nomor WA siapa? Untuk nomor WA-nya sih nggak dicantumin, tapi mungkin kalau misalnya untuk bertanya-tanya perihal teknik perminyakan bisa juga sih ya Kak, bertanya-tanya ke himpunan ya. Iya boleh. Mungkin bisa nanti ditanyakan ke saya ataupun ke teman-teman himpunan yang lain jika jika kurang kalau misalnya bingung gitu untuk ngechat dosen. Iya betul. Bisa ya, silahkan dijembatani ini himpunan mahasiswa teknik perminyakan ya. Kak Farhan sebagai ketua himpunannya, mungkin di Farah ingin ngobrol langsung dengan mahasiswa supaya lebih tahu tentang dunia perkuliahannya gitu ya. Silakan difasilitasi, mohon dibantu untuk fasilitasi pertanyaan tersebut ya Farhan. Ya, terima kasih sebelumnya Kak. Iya, sama-sama. Oke, saya izin share screen. Nah, ini mungkin untuk teman-teman pelajar yang mau tahu gambaran biaya
biaya perkuliahan di ITSB sebetulnya cukup murah dibandingkan teknik perminyakan di universitas lainnya, bahkan PTN lebih mahal daripada kita. Untuk S1 ya. Nah ini kalau jalur reguler non beasiswa ada biayanya, biaya masuk ya, biaya uang pangkal. Kemudian SPP per semesternya 3.250.000, per SKS ini untuk satu mata kuliah per SKS-nya. Jadi satu mata kuliah itu bisa ada yang 3 SKS, bisa ada yang 2 SKS, bisa ada yang 4 SKS atau 6 SKS. Nah, per SKS-nya itu biayanya 185.000. Nah, itu kalau universitas lain mungkin sudah 200 sampai 300. Nah, ini ada praktikum 500.000 dan biaya jas alma mater. Kalau berhasil mendapatkan beasiswa, itu bebas biaya pendidikan ini semuanya. Kalau ETF, biaya pendidikan ini semuanya akan ditanggung oleh ETF plus dapat uang saku. Tapi kalau beasiswa dari Yayasan ITSB, itu bebas biaya pendidikan, atau yang satu lagi adalah potongan biaya pendidikan, begitu. Ya, itu mungkin pemaparan tentang ITSB dari saya. Dari alumni mungkin ada yang ingin menyampaikan perwakilan, kata-kata penutup, mungkin kakak-kakaknya. Kak Samuel atau Kak Agung. Cukup kalau dari saya, Kak Falza. Oh iya. Ya. Malik, ada yang ingin sampaikan terakhir kalimatnya? Atau Kak Samuel? Saya cukup, Kak. Makasih. Oke. Ditunggu di TM ITSB. Wah, iya siap. Ditunggu untuk adik-adiknya nih bergabung menjadi keluarga besar TM ITSB gitu ya Kak Malik ya. Oke, terima kasih. Betul. Untuk adik-adik pelajar, silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut atau butuh komunikasi dengan mahasiswa atau alumni, akan saya fasilitasi. Ya, mungkin untuk penutup, terima kasih juga saya ucapkan untuk Bu Wiwi dan Pak Aris yang ada kegiatan sibuk jauh di luar kota ya Pak Aris, tapi masih bisa meluangkan waktunya nih. Tetap jaga kesehatan Pak Aris. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf dari saya banyak kekurangan. Mudah-mudahan acara ini bisa bisa diselenggarakan lebih lanjut lagi dengan mengundang kakak-kakak alumninya dan memperkenalkan ITSB lebih luas lagi. Sebelum ditutup, mungkin kita foto bersama dulu, bisa open kamera semuanya. Gimana ya? Bentar. Review. Jonathan dan Divara, apakah memungkinkan kalau open kamera sebentar? Oke. Kalau Divara, gimana? Ya. Halo, Divara? Ya Kak, HP saya lagi nge-lag banget. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Kalau gitu kita foto bersama dulu. Silakan di open kameranya 1, 2, 3. Oke, sebentar saya taruh dulu. Ya, sudah bagus. Oke, sudah bagus hasilnya. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak alumni, peserta, baik pelajar, Divara, Jonathan, dan
perwakilan mahasiswa yang sudah bergabung pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah motivasinya dan mudah-mudahan silaturahmi kita masih terus terjaga. Saya akhiri pertemuan hari ini, ngobrol santai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak Falza. Sama-sama. Semangat semuanya, adik-adik. Sukses selalu. Sukses. Ya. Terus Faris. Yuk, sehat. Wiwi. Oke. Faris, Bu Wiwi.